Oke, selamat datang di dunia santri. Silakan ya. Ini adalah malam Jumat. Malam Jumat adalah hari rayanya sholawat. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat karena sholawat yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad itu akan menjadi tolak ukur sedekat apa kita dengan Rasulullah. Ya. Jadi sebesar kita bersolawat, sedekat itulah kelak kita bersama Rasulullah. Iya. Dan Gontor itu adalah pesantren yang biayanya murah ya. Murah. Kalau biayanya murah dan terjangkau ya. Tapi fasilitasnya luar biasa. Ya, hanya masuk Gontor itu berapa pembiaya daftar ulang pertama itu 7 juta. Nanti bulanannya 730 itu sudah uang makan 3 kali sehari plus SPP plus kesehatan, dirawat di rumah sakit plus yang lain. Jadi pendek kata ya, kalaupun kita di Gontor itu tidak punya uang saku, hanya 50.000 saja, insya Allah tidak akan kelaparan. Oke, dan Gontor tidak lama lagi juga akan memperingati 1 abad ya, satu perjalanan yang sangat panjang sekali ya, sampai Gontor alhamdulillah saat ini memiliki santri kurang lebih 30.000 ya, dan membina 300 pesantren alumni yang terdaftar, yang belum daftar itu ya berkah dari keikhlasan para pendirinya dan keikhlasan para alumninya untuk mengabdikan ilmu, untuk belajar dan mengabdikan ilmunya. Termasuk pesantren Mambaus Sholihin yang ada di Gresik itu, yang dipimpin oleh yang didirikan oleh Kiai Mas Bin Fakih, adalah pesantren alumni Gontor. Walaupun secara sistem kurikulum ada perbedaan, walaupun ya ada perbedaan, tetap mengadopsi beberapa sistem pendidikan yang ada di Gontor ya. Jadi alumni Gontor itu dibebaskan untuk mau mengadopsi Gontor 100% atau mengadopsi sistem Gontor 30%, nggak apa-apa. Yang pasti Gontor itu kan tidak saklek menuntut alumninya untuk membuat seperti ini, tidak. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi Gontor itu disiplin ala militer lah, seperti itu. Tapi kita akan diajari untuk bisa ya mengatur ritme kehidupan dengan baik, dengan teratur ya. Dan di Gontor itu kita diajarkan untuk menghargai waktu. Bagaimana caranya? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau kegiatan-kegiatan positif yang berdimensi ibadah. Karena kelak ketika kita sudah dikebumikan, kita akan ditanya, atau ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kita diadili di mizan, maka kita akan ditanya, umurmu kamu habiskan untuk apa, gitu ya. Kalau daftar di Gontor ijazahnya SD atau SMP harus keluar dulu, Ustaz ya. Iya, kalau daftar ke Gontor harus ijazah SD dan SMP ya, ada, atau SMA nggak apa-apa. Yang pasti ya begitulah ya. Dan sekarang ini untuk masuk Gontor itu harus nunggu setahun dulu, karena kan nunggu ijazah keluar ya. Antara kalender Gontor sama kalender pemerintah kan berbeda. Gontor itu menggunakan Hijriah, sementara pemerintah menggunakan Masehi. Apakah Gontor tidak takut kekurangan santri? Tidak, karena kan Gontor tidak mencari santri, tapi santri mencari Gontor ya. Kita tidak mencari murid, tapi muridlah yang mencari kita. Dan begitulah etika belajar. Bukan lembaga pendidikan yang mencari murid, tapi muridlah yang mencari lembaga pendidikan untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Oke. Dan insya Allah apabila lembaga pendidikan prinsipnya seperti itu, maka dia akan menjadi lembaga pendidikan yang kuat, memiliki idealisme dan bisa menjaganya. Yang pasti harus selesai, Bunda ya. Harus ada ijazah. Kalau nggak ada ijazah harus nunggu dulu. Nunggunya di mana? Nunggunya bisa di pesantren alumni ya, sehingga nanti ketika dia masuk ke pesantren alumni yang
memberikan fasilitas untuk penampungan. Jadi nanti ketika dia lulus dia naik kelas, dia bisa lanjut ke Gontor gitu ya. Untuk tahun ini ya. Jadi ya harus seperti itu. Jadi itu siklus selama 33 tahun ya. Saya dulu masuk Gontor itu harus nunggu 6 bulan dulu. 6 bulan ya, karena masuk Gontor waktu saya dulu lulusnya Juni, sementara masuk Gontor itu Januari atau Februari. Dulu saya seperti itu, nunggu dulu. Jadi nganggur dulu selama beberapa bulan gitu ya. Yang pasti kalau ada anak, kalau putra-putri Anda pengen mondok itu, maka itu Masya Allah itu rezeki ya, rezeki nomplok ya. Anak mau mondok itu rezeki nomplok. Nikmat mana yang kau dustakan? Karena ya kalau secara apa namanya, secara hitung-hitungan akhirat jelas insya Allah. Kalau hitung-hitungan materi, insya Allah anak dipondokkan itu lebih ekonomis ya, karena setiap hari tidak minta pulsa. Yang kedua, terhindar dari sepeda motor. Yang ketiga, terhindar dari kejahatan gadget ya. Yang lain-lain sebagainya tidak mengikuti tren ya, sehingga tuntutannya ya tuntutannya itu tuntutan belajar, bukan tuntutan untuk mengikuti tren di luar, seperti itu ya. Oke, jadi alhamdulillah kalau putra-putri, dan yang pasti dia dekat dengan agama, dia dekat dengan figur-figur yang positif, figur-figur yang inspiratif ya, baik itu guru, baik itu ustadz, dan jelas didoakan ya, karena setiap hari itu kan setiap selesai sholat 5 waktu berjamaah, imamnya mendoakan pondoknya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya dan sebagainya. Jadi kalau ada anak mau mondok ya, maka Anda harus bersyukur. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika anak mondok maka Anda juga harus merasakan bagaimana anak mondok itu. Minimal ketika anak mondok itu maka Anda harus bisa menahan bisa menahan diri untuk tidak, mohon maaf mungkin bahasanya berfoya-foya. Berfoya-foya artinya apa? Ketika anak mondok itu makannya hanya nasi sambal kerupuk, atau nasi pecel tempe, atau nasi sayur terong ya, maka sebaiknya ketika kita makan di rumah juga tidak lebih enak dari yang dimakan oleh anak-anak kita ya. Sehingga ada ikatan emosi yang kuat ya. Jadi dengan demikian anak-anak akan merasa nyaman. Itu namanya ilmu titan. Itu orang tuanya harus ikut mondok, walaupun mungkin tidak merasakan pendidikan secara utuh, tapi minimal dia bisa mendidik nafsunya, sebagaimana anaknya dididik nafsunya untuk tidak berlebihan dalam banyak hal ya, itu khususnya makan. Oke, biasanya akhir-akhir ini banyak yang tanya, di pondok itu bully. Saya sendiri juga nggak tahu bully itu apa sebenarnya ya. Selama saya di pondok itu saya tidak merasakan bully. Bully itu apa artinya? Yang dimaksud dengan bully itu bagaimana sih? Apakah geng itu tidak ada? Kalau di Gontor itu tidak ada geng-gengan ya. Di Gontor itu tidak ada geng-gengan, karena sejak dari awal kita mondok itu pasti kita sudah dikumpulkan dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang daerah yang berbeda. Jadi tidak ada fanatik pada kelompok, tidak ada fanatik pada suku, tidak ada fanatik pada daerah, tidak ada. Karena benar-benar kita dinetralkan, apalagi kelompok ormas nggak ada. Jadi semuanya itu netral di Gontor. Kalaupun ada kejadian kemarin itu bukan karena bully ya, itu ya kecelakaan saja, kecelakaan akibat tindakan yang sangat berlebihan dari pengurus ya. Dia menjalankan SOP, dia memberikan sanksi, tapi sanksinya terlalu berlebihan dan diliputi emosi, akhirnya terjadilah apa yang tidak kita harapkan. Namun itu sebagai evaluasi dan pembelajaran, insya Allah tidak akan terulang kembali lagi, tidak akan terulang lagi, karena sejak dari berdirinya sampai saat ini ya, pondok masih memiliki komitmen untuk memberikan pengayoman bagi para santri-santrinya. Jadi jangan takut ya. Arti Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya ada di Gontor. Iya betul ya, arti Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Gontor, karena berbeda-beda tetap satu ya, berbeda-beda tetap satu, dari berbagai daerah, dari berbagai golongan. Saya latar belakang keluarga saya NO Tulen, NO yang kuat.
Tapi di Gontor kita diajarkan untuk tidak terlalu fanatik, karena ormas kan hanya kendaraan saja. Walaupun setelah dari Gontor saya tetap mengabdi di Nahdlatul Ulama atau menggunakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya ke Gontor. Bahkan saya menemukan warna-warna Nahdlatul Ulama di Gontor. Demikian juga teman-teman saya dari Muhammadiyah juga menemukan warna-warna Muhammadiyah ada di Gontor juga. Jadi unik sekali, ada teman saya keluarganya Muhammadiyah. Kita sama-sama belajar di Mesir. Tapi juga dia aktif di NU. Dia menjadi ketua Muhammadiyah di Mesir. Tapi dia juga ngaji kitab kuning, dia ikut ziarah kubur, dia memiliki istri ketua Fatayat Mesir, alumni Gontor juga, alumni Gontor Putri juga. Akhirnya menikah dua-duanya, yang laki-laki mantan ketua Muhammadiyah Mesir, yang perempuan mantan Fatayat NU. Menikah nggak ada masalah. Bahkan akhirnya ini teman saya ini disegani di NU karena dia bisa menguasai literasi kitab kuning dengan baik dan gaul lah gitu. Jadi anak Gontor itu enak ya, asik-asik gitu ya. Oke, kuliah di Unida wajib mondok kah Ustadz? Ya, wajib mondok kalau di Unida ya. Di Unida itu ada asramanya ya. Oke, Gontor berdiri di atas semua golongan, itu adalah prinsip ini ya, prinsip pendidikannya, bahwa Gontor itu tidak berafiliasi pada ormas tertentu ya. Afiliasinya hanya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dulu juga aktif di NU dan aktif di Muhammadiyah. Kalau kita di Mesir itu tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara Muhammadiyah dengan NU, karena semuanya itu dibungkus dalam satu pendidikan di Al-Azhar. Dan di Al-Azhar itu kan ya santri mahasiswanya juga ya belajar berbagai literasi ya, dan juga ya mengikuti akhlaknya ulama-ulama Al-Azhar ya, ziarah kubur dan sebagainya. Ya, jadi nikmat sekali, indah sekali persaudaraan antara Muhammadiyah dan NU itu ya. Jadi saya dulu terinspirasi untuk tahu ya masing-masing golongan itu seperti apa. Dengan demikian insya Allah kita tidak akan jatuh dalam taklid buta atau fanatik ya, terlalu fanatik banget tidak ya. Semuanya itu adalah kendaraan ya, kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan ya, baik NU atau Muhammadiyah. Silakan ya. Dan kita di Gontor itu biasa ketemu teman-teman yang akhirnya dia kembali lagi mengabdi di Muhammadiyah atau mengabdi di NU. Ada yang juga dari kalangan Salafi juga ada, tapi orangnya nggak fanatik ya. Alhamdulillah tuh. Pokoknya kalau sudah di bawah naungan Gontor, kita harus melepaskan fanatik kita ya. Dan saya juga masih aktif di NU sampai sekarang, di pengurus Jawa Timur, walaupun ya masih ngajar juga di sini. Ya kurang 4 tahun 1 abadnya Gontor ya, kurang 4 tahun lagi ya insya Allah ya. Jadi Gontor itu berdiri di atas untuk semua golongan. Jadi kalau menurut saya Gontor itu ini ya, Gontor itu sebagai ibu yang mengayomi semua ideologi santri ya. Jadi gitu, sebahasa saya di Gontor itu ibarat seorang ibu yang mengayomi semua ideologi santri. Jadi di Gontor NU tidak disalah-salahkan, Muhammadiyah tidak disalah-salahkan. Yang disalahkan adalah fanatisnya. Anda silakan NU, Anda silakan Muhammadiyah, tapi di sini kita satu ya. Yang NU memiliki tradisi keagamaan, habis azan itu pujian, di Gontor juga pujian, habis azan kalau di Gontor itu pujian ilahilas ya, syairnya Abu Nawas itu loh, dan itu tidak akan pernah diganti. Dan di Gontor itu wirid setelah sholat itu jahar atau dikeraskan ya. Kalau di pondok pesantren lain itu Maulid Nabi itu membuat acara ya, Gontor tidak, diliburkan. Nggak kalah keren kan ya, libur 10 hari ya, itu berkahnya Maulid itu ya. Itu. Dan di Gontor Anda mau hadroh, Anda mau ngedram, itu ada fasilitas. Saya dulu itu pemain musik, saya musiknya drum. Saya pemain musik drum di Gontor, kemudian juga pemain musik di Sholawat Gontor loh. Jadi
kadang tampil hadroh, kadang tampil ngedram, kadang tampil vokalis. Ya alhamdulillah, jadi ya semua minat bakat yang dimiliki oleh santri itu Gontor memberikan fasilitas untuk apa ya, untuk mengembangkan minat bakat atau mengarahkan minat bakat itu tetap menjadi yang positif, atau minat bakat itu dijadikan hanya sebatas di tangan saja, bukan di hati. Tetap nanti kan kita tujuan kita kan bukan untuk kesana, tujuan kita kan untuk beribadah ya. Beribadah artinya ya kita menjadikan apapun, mengajar sebagai ibadah. Kalaupun nanti menjadi pemain bola yang menjadikan bola itu sebagai ibadah maksudnya mainnya nggak curang gitu loh ya. Untuk ya memberikan ya insya Allah tetap memberikan bimbingan yang terbaik untuk para santri-santrinya dan alumninya ya, dan kami percaya itu. Dan ternyata setelah itu juga ada beberapa pesantren yang mendapatkan ujian yang sama itu ya, tapi tentunya beritanya tidak seviral yang ada di Gontor ya. Tapi memang by design ya, artinya media itu juga tahu mana yang kira-kira menguntungkan bagi mereka, mana yang tidak gitu. Kalaupun ada beberapa testimoni atau komentar-komentar masyarakat netizen itu ya, jadi takut modokin anak karena yang ditakutkan adalah kematian. Ya di mana-mana pasti mati. Yang penting kan bagaimana cara matinya. Semua orang pasti akan mati, tapi kan kita memilih agar diberikan wafat dalam keadaan yang baik ya. Sebaik-baiknya keadaan itu ada sebaik ketika dalam melakukan kebaikan ya, apalagi belajar atau menuntut ilmu. Kalau orang wafat dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia digolongkan sebagai seorang syahid, kan enak sekali ya gitu. Dan santri Gontor saat ini sedang belajar malam ya, karena sekarang ini minggu-minggu ujian ya, minggu-minggu yang penuh kompetitif sekali lah. Dan biasanya minggu-minggu yang penuh dengan telepon. Wali santri ditelepon oleh anaknya, mohon doanya agar diberikan kemudahan, karena mengikuti ujian di Gontor itu luar biasa. Kalau masih mau daftar di pondok pesantren honor, lulusan SMA bisa, lulusan SMA bisa, lulusan kuliah juga bisa ya, bisa. Bahkan dulu satu angkatan saya itu ada yang sudah menikah ya, sudah punya anak istri, dia mondok. Ada adik kelas saya, dia usianya lebih tua dari saya tentunya, dari Australia, namanya Abdullah. Di video saya ada santri dari Australia, dia dulu pernah mondok di Gontor, kemudian keluar ya, kemudian balik lagi, tapi ketika balik itu dia sudah bawa anak dan istri ya. Abdullah namanya. Sekarang dia jadi dai di Australia sana ya, asli Australia ya. Yang lulusan SMA juga bisa ya, lulusan SMA bisa. Kalau pengen akselerasi juga ada, tapi dengan syarat dia memiliki ilmunya ya. Dulu saya punya kakak kelas di atas saya, dia sudah pernah mondok di pesantren alumni, masuk Gontor dia langsung kelas 6. Waduh, kelas 5 ya. Jadi di Gontor hanya 2 tahun saja, kelas 5 dan kelas 6. Satu kelas dengan saya tuh dia di Gontor hanya 2 tahun saja, kelas 5 langsung kelas 5 dan kelas 6, karena dia bisa mengikuti ujian akselerasi. Di Gontor juga ada ujian akselerasi loh ya. Nah, gitu ya. Yang SMA tadi barangkali Kak Raham ya lulusan SMA, nggak apa-apa, mau mondok Gontor nggak apa-apa. Bahkan ada lulusan kuliah mondok ke Gontor, tapi harus siap mental. Artinya apa? Mental dipimpin oleh mungkin pengurus yang usianya lebih muda dari dia, harus siap. Karena prinsipnya pendidikan kepemimpinan di Gontor itu siap memimpin dan siap dipimpin. Bisa bawa HP nggak kalau mau mondok di pondok? Nggak boleh, haram HP itu ya. Kalau mondok pakai HP itu ya tirakatnya kurang, prihatinnya kurang. Nggak bisa bawa HP ya, nggak bisa. Harus puasa HP kurang lebih 4 tahun ya. Ini harus puasa HP ya. Kita harus bisa berani melepaskan jeratan HP gadget ya. Tetap nanti kan setelah dari pondok kan mau HP, mau tidur dengan HP, mau mandi dengan HP bisa. Tapi kan mati HP nggak dibawa kan ya, yang dibawa kan amal-amal kita ya. Ya mengapa kalau anak santri
taatnya hanya di pondok, kalau di rumahnya suka susah untuk taat ya. Itu proses ya, proses ya. Ya, hidayah itu kan bisa datang kapan saja. Pasti begini loh ya. Jadi begini ya. Tidak kemudian kita memberikan kesimpulan masuk pondok itu, kalau masuk pondok langsung baik, itu sama seperti pondok itu bukan bukan rumah sakit ya. Bukan rumah sakit, atau pondok bukan rehabilitasi untuk anak-anak nakal ya. Jadi ketika ada anak, kita harapannya akhlak langsung baik, itu tidak bisa. Dia tahu, tapi nanti ketika dia menjadi baik, pasti akan baik. Pasti akan ada masanya dia baik. Jadi bukan bim salah bim ya. Dia anak pondok, kemudian keluar langsung seperti apa yang kita ekspektasikan juga tidak bisa seperti itu. Tapi yang pasti ketika di pondok dia terjaga ya. Dan senakal-nakalnya anak pondok ya, pasti nanti dia akan kembali ke fitrahnya anak pondok lagi ya. Jadi itu proses, bukan di pondoknya, entah di lingkungannya, entah di apanya, seperti itu. Dan jangan kemudian dijustifikasi atau diadili bahwa di luar pondok atau di dalam sama saja, tidak ya. Itu hanya proses saja. Sebagian besar anak yang masuk pondok keluarnya itu rapi, tertib, taat. Tidak kemudian masuk pondok 100% harus seperti itu, tidak. Ada proses ya, ada proses. Ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Proses kok. Jadi seperti yang saya ketahui juga, senakal-nakalnya anak pondok ya, senakal-nakalnya anak alumni pondok, tetap dia akan kembali ke fitrahnya nanti. Adalah hasil anak-anak pondok yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak menggambarkan bagaimana seharusnya anak pondok, tapi dalam prosesnya dia nanti akan kembali ya, dia akan kembali kepada fitrahnya. Kalaupun mungkin ada yang model-model seperti itu, mungkin ada, tidak serta-merta kita menyalahkan pondok, tidak. Barangkali kita kurang ikhlas, orang tuanya kurang ikhlas. Barangkali harta yang digunakan orang tua untuk biaya anaknya ada syubhatnya, atau mungkin kurang halal, seperti itu ya. Jadi nggak bisa kemudian pondok itu menjadi simsalabim anak masuk begitu baik, tidak. Butuh proses ya. Jadi mondok itu kan ikhtiar ya. Sekali lagi, memberikan pendidikan yang terbaik adalah ikhtiar ya. Pendidikan bisa di rumah, pendidikan bisa di sekolah. Kalau ternyata rumah dan sekolah tidak bisa mengcover pendidikan dengan baik, maka ya pondokin. Mondok itu kan sebagai ikhtiar. Kata Pak Kiai, semua tergantung dari orang tuanya. Apakah harus ada hubungan ortu sama pesantren untuk selalu taat ketika anak di rumah? Harus ada. Ya, orang tua harus ikhlas. Orang tua harus memberikan harta yang halal ya. Orang tua harus prihatin. Orang tua harus harus taat ya, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi, ada ikatan emosi ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan. Anak saya 8 bulan di pondok, insya Allah pulang ketika azan langsung berangkat ke masjid yang ini. Ada yang seperti itu ya. Kalau saya dulu ada yang begini ya, apalagi anak-anak baru, santri-santri baru itu namanya proses di pondok adaptasi ya. Dia masih menganggap pondok itu sebagai lingkungan yang penuh dengan aturan ya. Dan begitu di rumah dia menganggap itu adalah lingkungan yang bebas. Maka di rumah tidur sepuas-puasnya, sholatnya yang biasanya tepat waktu jadi agak molor ya. Ya wajar, itu proses. Nanti kalau sudah dewasa, seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya wawasan, maka dia akan berubah mindsetnya. Ya, jadi orang tua harus memiliki ikatan emosional dengan pondok, dengan kiainya, dengan anaknya, menjaga hartanya, apalagi ikut prihatin. Insya Allah nanti anaknya akan mengikuti juga ya. Oke. Kata Pak Kiai ini, Ayah Alifah, semua tergantung dari orang tuanya. Betul, itu semuanya tergantung dari orang tuanya. Hati-hati. Tetap kami
ingatkan untuk memperkuat doa minggu-minggu ini, karena santri-santri lagi belajar. Bahkan dulu saya sempat di Gontor itu sempat tidur hanya 2 jam saja. Di Gontor dulu sempat tidur 2 jam saja, karena ya besoknya itu ujian yang memang materi yang agak sulit bagi saya, maka saking paniknya itu. Dan alhamdulillah bisa menjawab, ya. Saking horornya itu ya. Jadi kalau di Gontor itu kita ujiannya nggak bisa mengandalkan orang lain, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, ya. Dan mengandalkan doa kita dan mengandalkan doa orang tua kita. Oke, insyaallah kita besok silaturahim lagi ya, dan kita masih ngobrol tentang Gontor insyaallah. Yang ngobrol tentang Gontor, tentang ujiannya ya. Moga-moga besok bisa ada VT-VT yang baru lagi ya, dan bisa memberikan inspirasi dan hiburan bagi semuanya saja. Terima kasih, dan saya pamit undur diri, Ayah Alifa dan sebagainya, dan Kak Nailam sudah bergabung tadi. Saya ucapkan terima kasih ya, moga-moga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat di malam Jumat. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.